ya. Terus kita harus mengalahkan, melayani diri sendiri, kita harus kita tinggalkan. Ini adalah proses dalam 40 hari, ya. Ini semua proses dalam 40 hari. Kita harus apa? Segera. Kalau kita punya mimpi-mimpi, ya, kesombongan-kesombongan, itu harus segera dibuang, ya. Bukan secara sedikit demi sedikit, tapi sesegera mungkin kita harus buang, ya. Dan kita harus siap bahwa kita akan menghadapi perjalanan 144.000 pelepasannya berada di dalam kondisi yang mengerikan. Yaitu kita akan menghadapi saat di mana saat dilepas, kita menghadapi dunia sedang ada jarah menjarah. Ya, oke. Lanjut lagi, Dela. Yang ketiga, Dela. Saudara-saudara sekalian, pelajaran kali ini saya mau menegaskan, menitik beratkan kepada bagaimana 144.000 itu akan dilepaskan. Ini pelajaran nasihat tentang hal mengkhawatirkan kehidupan. Ini sudah kita baca 2 minggu yang lalu. Saya cuma mau menyoroti dari evaluasi saya dari pelajaran ini. Catatan nomor 5. Dela boleh geser ke catatan nomor 5, deh. Paling bawah, deh. Ya. Nomor 2, nomor 5, deh. Ya, nomor 5, deh. Ah, oke. Ya. Kita lihat di sini, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara mengikuti ya pembelajaran kita 2 minggu yang lalu. Kalau ada yang belum, silakan dibuka lagi, ya. Nanti dibaca kembali. Saudara, sudah waktunya saudara menjadi siswa yang sungguh-sungguh. Jangan hanya sekedar beragama, ya. Kita bukan di sini bukan kelas untuk menyucikan di taman-taman, ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit tegas, karena kita bukan siswa-siswa 3,5 tahun. Kita adalah siswa 40 hari. Jadi bukan siswa yang sekedar-sekedar. Kita adalah siswa benar-benar kelas intensif. Kelas-kelas yang siap-siap mau jadi calon 144.000. Bukan kelas yang siap-siap mau jadi calon. Tapi kita mau jadi kelas yang benar-benar 144.000. Ya, mari kita baca. Bila kita mengikuti konteks penjelasan Victor Utek dengan menghubungkan pemahaman dari bilangan 23 ayat 18 dan 19, saudara ingat ya, ini kita bahas dari amaran sekarang ya. Di bagian atas itu kita bicara tentang buku amaran sekarang. Di sana, di dalam buku amaran sekarang, Victor Utek menggunakan bilangan 23 ayat 18. Di mana di dalam bilangan 23 ayat 18 itu, ya, dia katakan, Allah bukan manusia yang berdusta, ya. Allah itu bukan manusia yang berdusta, manusia yang tidak tegas dengan kata-katanya. Ya, dengan kata lain artinya jangan samakan Tuhan itu dengan manusia yang bisa berubah-ubah kata-katanya. Jadi artinya kalau Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya, itu tidak akan kembali hampa kepada dirinya. Semuanya itu akan terlaksana sesuai dengan Yesaya 55 ayat 11 yang kita selama ini paham. Nah, di dalam menjelaskan bilangan 23 ayat 18 ini, Victor Utek menjelaskan ya, Yesaya 41 ayat 17. Ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 17, di sana ayat ini berkata, Tuhan tidak meninggalkan orang miskin dan orang kekurangan mencari air tetapi tidak ada. Ya. Jadi ini janji Tuhan bahwa
ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang-orang miskin yang mencari air tetapi tidak ada, ya. Terus yang berikutnya Yesaya 49 ayat 15, perempuan bisa melupakan anaknya, tapi Tuhan tidak. Ini janjinya Tuhan semua ini, ya. Ini janjinya Tuhan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan orang miskin, Tuhan juga tidak akan meninggalkan anaknya, seperti perempuan mungkin bisa meninggalkan anaknya, tapi Tuhan tidak. Ya, kenapa Tuhan kasih janji-janji seperti ini? Ya, kemudian juga dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30, hiburan bagi umatnya yang bekerja dan yang menanggung berat. Ya, jadi ada suatu hiburan. Kalau kita baca ayatnya itu ada suatu hiburan bagi umat. Kenapa Tuhan perlu memberikan hiburan? Ya, nah, mari kita baca lebih lanjut. Dan kemudian Victor Utep mengkaitkan dengan berbagai ramalan-ramalan tentang bagaimana kesusahan, penderitaan saat kelepasan 144.000, seperti adanya perang dari Daniel pasal 11, konfederasi dari Yesaya pasal 7 dan 8, ya, konfederasi dari Yesaya 7 dan 8, dampak krisis ekonomi dari perang dagang, dan juga adanya penjarahan dari buru-buru kepada majikannya, serta kehilangan rumah dan tanah serta sanak saudara, bahkan orang kaya jika mau mengambil istri dengan kekerasan, maka hal ini menunjukkan bahwa masing-masing calon 144.000 itu dalam perjalanan terakhirnya dari sebelum kesusahan Yakub hingga kemenangannya akan menghadapi kondisi penuh kesusahan, penderitaan, kekurangan, ketersiksaan, tekanan, dan atas semuanya ini satu-satunya jalan terjamin adalah tidak mengandalkan diri sendiri, melainkan meminta bantuan dan penghiburan dari Tuhan. Ya, jadi semuanya ini kita lihat, semuanya ini menunjukkan bahwa calon 144.000 nanti akan dilepaskan dalam masa penuh penderitaan. Bukan masa yang seperti kita sekarang ini. Sekarang ini kita masih tenang, kita masih bisa pergi ke sana sini dengan tenang. Tetapi dalam kondisi yang tadi kita sudah sama-sama baca, kalau sudah ada jara-menjara, rumah kita tinggalkan bisa diambil orang, ya. Bahkan tadi katanya istri kita pun kalau ada orang mau bisa diambil sama orang yang kaya, ya. Jadi artinya betapa mengerikannya kondisi kita nanti saat dilepaskan. Ya, yang saya mau bacakan kepada saudara ini, yang saya tunjukkan kepada saudara, inilah kondisi yang kita akan hadapi di dalam sisa perjalanan ini. Jadi jangan tunda-tunda lagi, saudara. Kalau saudara belum menuntaskan semua pembelajaran saudara dalam puluhan tahun kemarin, sisa waktu beberapa tahun ini Anda gunakanlah semaksimal mungkin. Ya, itu baru langkah belajar, belum sampai mengerti, belum baru percaya, belum lagi melaksanakan. Jadi dalam waktu yang sedemikian padatnya ini, ya, padatnya seperti halnya 40 hari berbanding 3,5 tahun, itu dalam waktu yang sedemikian singkat, itu si Petrus harus berubah 180 derajat dari karakternya yang sebelumnya, seorang yang penuh ketakutan. Ya, dia harus benar-benar menjadi manusia yang pemberani. Itu tidak mudah, saudara, merubah diri. Karakter yang sudah terbentuk puluhan tahun sejak lahir, dia harus rubah semuanya dalam 40 hari. Dan kita pun juga demikian. Itu tidaklah mudah. Nah, kalau kita menghadapi keadaan kita harus merubah tapi dalam kondisi penuh penderitaan dan kesusahan seperti yang barusan kita baca, mungkinkah kita bisa menang? Ya, kita geser lagi, Dela. Nah, saya mau menunjukkan kepada saudara-saudara, ya, pemahaman yang kita dapatkan bahwa Tuhan itu akan melepaskan 144.000 dalam berbagai kesusahan dan penderitaan, itu juga didukung oleh berbagai referensi yang lainnya. Jadi kalau saudara masih ragu, mari kita baca lagi petunjuk yang lainnya. Jadi semakin saudara yakin, saudara nggak bisa lagi mencari-cari alasan, oh mungkin aja itu salah, mungkin aja tidak demikian. Kita lihat dari Yoel 2 ayat 18 dan 19, kita baca, ya, di bagian bawahnya Dela. Kita nggak usah baca semuanya karena waktu. Aku tidak akan lagi membiarkan kamu dipermalukan dan di antara orang kafir. Dela boleh hitamkan itu. Jadi aku tidak lagi membiarkan kamu dipermalukan di antara orang kafir. Artinya
pada saat sekarang, ya, di dalam 40 hari ini kita akan siap-siap untuk dipermalukan di antara orang kafir. Ya, saudara-saudara, walaupun ini saya langsung dari ayatnya, saudara, saya yakin saudara kalau kita coba cari referensinya dari di dalam mangkok, pengertiannya tidak akan jauh berbeda. Ya, lanjut. Yoel 2 ayat 25 sampai 27. Ya. Yoel 2 ayat 25. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang peloncat, pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Ya, saudara bisa lihat, artinya kita bisa pahami bahwa di saat kita nanti mau dilepaskan, ya, semua hasil-hasil pekerjaan kita akan dimakan habis. Ya, kalau dimakan habis artinya apa? Dijarah. Jadi artinya seperti yang tadi kita sudah baca dari yang ditunjukkan oleh Victor Uteh, rumah dan tanah kita diambil orang. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Yoel ini sama seperti yang disampaikan oleh Victor Uteh tadi dia. Ya, itu di ayat 26, Dela boleh dihitamkan itu Del. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya akan dimakan habis oleh belalang pindahan. Dela. Ya, terus yang 26, tidak akan menjadi malu lagi. Nah, coba lihat. Kamu hitamkan yang tidak akan menjadi malu lagi. Artinya sama seperti Yoel 2 yang di atas. Artinya kita akan pada saat kita dilepaskan kita akan menghadapi dibuat malu. Ya, kenapa kita dibuat malu? Ya, karena apa? Nanti kita akan bahas. Kenapa dibuat malu? Kenapa kita harus malu? Ada apa dengan kita kok kita harus malu? Ya, kita lanjut. Ayat 27-nya adalah tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lama. Coba lihat, berkali-kali Yoel nih mengatakan kamu tidak akan malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi artinya kita akan dilepaskan dalam kondisi malu. Malu terhadap apa ya? Nah, ini yang menjadi masalah. Kenapa kita harus malu? Ya, oke, kita lanjut. Yesaya 34 ayat 27, 28, 29. Ini saudara sedang mengikuti sebuah penyelidikan. Jadi cara belajar kita ini adalah menyelidiki. Ayat 28 adalah mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi orang kafir dan binatang liar tidak akan menerkam mereka. Tuh, Dela tolong dihitamkan, Dela. Ya, saudara lihat di sini kembali lagi ya. Di sini kembali lagi kita lihat bahwa mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi orang kafir. Jadi artinya kita akan mendapatkan kita jadi jarahan ya, jarahan bagi orang kafir. Ya, tadi kita udah baca di penjelasan Victor Utek bahwa tanah dan rumah kita akan diambil orang. Ya, oke lanjut. Nah, yang di ayat 29 Dela. Tidak seorang pun akan mati kelaparan dan mereka tidak lagi menanggung kecelaan yang ditimbulkan segala orang kafir. Ya, jadi lihat ini Yeskel tadi Yoel. Di sini ini semua meramalkan bagaimana 144.000 itu keadaannya saat sebelum dilepaskan. Ya, kalau sudah dilepaskan dia udah menang. Tidak lagi katanya. Dia lah boleh dihitamkan tuh dia. Tidak seorang pun akan mati kelaparan. Jadi artinya 144.000 akan menghadapi kelaparan. Ya, dan mereka tidak lagi menanggung kecelaan. Artinya kita akan menghadapi kecelaan yang tadi di dalam Yoel dibilang kita akan dapat malu. Ya, oke lanjut. Kenapa dia malu? Alangkah sayangnya waktunya sangat singkat ini ya. Saya mau menunjukkan tentang pelajaran yang berikutnya nanti. Kita terus deh lah. Tidak lagi mendapatkan kelaparan atasmu di dalam YSKL 36 juga begitu 36 29 ayat 30 ya.
Itu juga dihitamkan Dela. Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi kita akan dilepaskan dalam kondisi penuh kelaparan. Jadi kondisi kita sekarang ini tidak menggambarkan bagaimana kelepasan kita nanti. Jauh. Jadi betapa mengerikannya itu nanti 144.000 mau dilepaskan. Jangan lagi menanggung noda kelaparan di ayat 30-nya adalah di tengah-tengah bangsa-bangsa. Nah, jadi artinya itu pada saat kita dilepaskan tuh di tengah-tengah bangsa-bangsa. Ya, jangan lagi menanggung noda kelaparan. Ya, oke? Ya. Nah, itu dia ya. Ayat-ayat tersebut walaupun kita belum menelusuri pengertiannya dari mangkok kemasan, namun berbekal dengan terang dari tongkat yang telah kita pahami, dapatlah kita memahami bahwa kesemuanya itu meramalkan kelepasan dari 144.000 dan terlihat bagaimana kondisi keadaan mereka akan dilepaskan. Oke? Jadi saudara-saudara sudah lihat betapa suramnya perjalanan kita. Kalau ada yang mengatakan Enco ini cuma nakut-nakutin, adakah itu tadi apa nubuatan-nubuatan ciptaan saya? Adakah yang tadi disampaikan itu semuanya adalah buatan saya? Itu adalah Victor Hutef dan ayat-ayat Alkitab. Jadi kalau saudara ada yang mengatakan saya cuma nakut-nakutin, saudara silakan baca lagi. Adakah itu kata-kata saya? Kata-kata saya hanya menyimpulkan beberapa bagian. Tapi yang lainnya yang dihitam-hitamkan Dela itu. Sepenuhnya itu adalah ayat Alkitab dan Victor Hutef. Ya. Nah, kita lihat lagi yang ini. Yang berikutnya. Nah, ini yang lain lagi nih. Pada saat 144.000 dilepaskan, dia harus hadapi apa ini? Mari kita baca yang berikutnya. Dela, yang keempat, Del. Yang keempat, Del. Ya, kita sekarang lihat lagi yang keempat ini ada petunjuk lagi yang lain. Bagaimana saat 144.000 itu akan dilepaskan. Ya, nah kita lihat di sini. 144.000 itu dilepaskan di saat dunia pun menderita kelaparan dan kehausan. Jadi seperti yang tadi disampaikan di dalam Yoel, di Yeskel. Kita baca. Sebagai gambaran dan perbandingan mengenai kesetiaan dan persatuan umat pada masa kesusahan selama bela-bela itu, ya ini Victor, ini Nyonya White ya. Kalau Nyonya White itu tidak bisa membedakan antara kesusahan Yakub dan tujuh bela. Nyonya White mengira bahwa Advent itu ada sampai di saat tujuh bela dituangkan. Ya, kami mengutip buku rewriting, ya artinya Victor Utep mengutip nih dari buku rewriting sebagai berikut. Aku tampak orang-orang suci itu akan meninggalkan kota-kota dan kampung-kampung, lalu berhimpun bersama-sama secara berkelompok dan hidup di tengah-tengah di tempat-tempat yang sangat terpencil. Malaikat-malaikat menyediakan bagi mereka makanan dan air. Sementara sebaliknya orang-orang jahat menderita kelaparan dan kehausan. Jadi artinya bukan hanya umat Allah yang dalam kondisi kelaparan, tapi seluruh orang-orang, termasuk orang-orang jahat pun juga akan menderita kelaparan dan kehausan. Ya, kita lihat bagian bawah, Del, buku apa itu yang saya baca? Tongkat Gembala Jilid 1. Kita nggak usah baca semuanya. Saudara nanti bisa baca sendiri di rumah ya. Saudara-saudara, sudah waktunya saudara buka Google Drive, buka nubuatan berbicara. Setelah belajar, saudara harus kembali lagi membaca kembali. Ya, saudara nggak bisa cuma sekedar hadir dalam pembelajaran Zoom. Tidak cukup, saudara. Waktu tidak memenuhi semuanya. Memang sengaja saya menampilkan pembelajaran ini cukup banyak karena saudara
juga siap untuk apabila saudara menghadapi tantangan-tantangan dari orang-orang yang suka nambah-nambah dan suka kurang-kurang. Jadi kalau saudara harus berperang dengan mereka, saudara punya referensi yang cukup. Ya, oke, yang bawah Dela. Pada saya, Dela geser lagi. Nah, kita lihat kepada saya telah ditunjukkan bahwa roh Tuhan sedang ditarik dari bumi ini. Kuasa Allah yang melindungi itu akan segera akan ditolak. Yang tadi itu tongkat gembala ya. Dela geser dikit ke atas dah. Yang tadi itu saya ambil dari tongkat gembala. Jadi sama sekali tidak ada yang bahaya apa buatan saya sendiri. Nah, nah itu lihat, tongkat gembala jilid 1 bab 1 subjudul akan berlangsungkah pemeteran ini sampai berakhir masa kasihan. Ya, jadi kondisi kita akan dilepaskan dalam kelaparan itu dari tongkat gembala. Yang berikutnya ini ya, diceritakan berita-berita tentang transaksi bisnis yang curang, pembunuhan dan segala jenis kejahatan. Tiap hari kita dengar kejahatan sudah menjadi sesuatu yang begitu lumrah sehingga tidak lagi mengejutkan perasaan kita seperti dulu. Ini tulisan Nyonya White. Surat 258/1907 ya. Jadi ini saat-saat semua yang dikatakan oleh Nyonya White ini tergenapi di dalam periode kita. Ya, calon-calon 144.000 dilepaskan dalam kondisi yang begini. Jadi saya nggak bisa jawab lagi kondisi yang bagaimana ini nanti. Artinya ketenangan benar-benar nggak ada kalau kita baca dari sini. Nah yang berikutnya, kalau selama ini kita pikir dari buku Simbolikut, jilid 12 nomor 5, kita pikir hanya kesusahan dari Laban, ya, Dela boleh dihitamkan itu seseorang yang dilabangkan oleh Laban akan mengejar Yakub, contoh saingan menyusahkan dia. Ya, jadi kalau dari Simbolikut selama ini kita pahami bahwa calon 144.000 itu akan dapat kesusahan dari Laban, ya, ya Laban itu adalah pihak yang menjadi pemimpin atau jadi bos bagi calon-calon 144.000. Jadi kita akan dapat kesusahan dari Laban. Mungkin sekarang kita belum lihat, kita belum rasakan. Tapi perjalanan 3 tahun ke depan ini kita tidak akan tahu. Ini semua petunjuk sudah diberikan kepada kita supaya kita siap-siap. Supaya kita tidak kaget kalau kita menghadapi segala kesusahan yang seperti ini. Ya, itu dari Laban. Nah, yang sekarang kita lihat lagi dari Amaran sekarang jilid 1 nomor 39. Kita lihat, dalam kebenaran engkau akan diteguhkan. Engkau akan jauh dari aniaya karena tiada engkau akan takut. Dan engkau akan jauh daripada kegentaran karena tiada ia itu akan menghampiri engkau. Nah, ini janji ini kalau kita lihat tuh, Del. Geser lagi, Del. Melihat kepada kenyataan bahwa sidang, Del, geser, Del. Melihat kepada kenyataan bahwa sidang sampai kepada waktu ini belum pernah bebas dari semuanya itu, maka jelas dimengerti bahwa semua janji itu masih belum dinyatakan kepadanya. Jadi janji itu di depan. Ya, jadi artinya janji bahwa kamu tidak akan dianiaya. Yang di atas tuh ayatnya, Del. Ayatnya, Del. Nah, janji yang bahwa jauh dari aniaya, tiada engkau akan takut, engkau jauh daripada kegentaran. Itu ternyata itu masih di depan, masih belum dinyatakan kepadanya. Ya, kita coba baca yang itu, melihat kepada kenyataan bahwa sidang sampai kepada waktu ini belum pernah bebas dari semuanya itu, maka jelas dimengerti bahwa semua janji itu masih belum dinyatakan kepadanya. Ya, artinya ini pada saat 144.000 nanti sudah terkumpul baru dia tidak lagi akan menghadapi aniaya, tidak akan lagi takut, tidak akan lagi gentar. Tapi pada saat sementara sekarang ini, calon-calon 144.000 nanti akan dilepaskan masih dalam keadaan yang dianiaya, dalam keadaan penuh ketakutan, dalam keadaan penuh kegentaran, dan juga akan dia katakan akan menghampiri engkau. Ya, kita lihat yang di bawah itu, melainkan di dalam masa yang akan datang. Terus yang di bagian bawah lagi yang dihitamkan, sidang sesudah pengumuman ini selesai, melaksanakan tugasnya akan segera masuk ke dalam masa periode gilang gemilang ini.
Jadi yang diramalkan di dalam Yesaya 54 ayat 14 itu saat sidang sudah berada di dalam periode yang gilang gemilang. Tapi yang kita akan hadapi itu adalah periode sebelum dia gilang gemilang. Jadi kita akan menghadapi berbagai penderitaan saudara-saudara sekalian. Nah, yang berikutnya ini dia adalah Tian, Tian tolong geser Tian. Ya, Tian gesernya sedikit aja Tian. Dia yang mana deh? Yesaya 54 geser lagi sedikit deh. Ya, bawahnya deh, bawahnya aja deh. Lagi deh. Op, sampai di situ op, op, op. Ya, nah kita lihat di sini. Ini saya ambil dari Amaran Sekarang jilid 1 nomor 39. Ya, di sini kita baca, mereka akan jatuh karena sebabnya musuh-musuhnya tidak akan pernah lagi dapat membawa satupun anggotanya ke dalam tawanan ataupun ke dalam penjara atau ke dalam api yang bernyala-nyala atau ke dalam kandang kandang binatang-binatang buas. Ia tidak akan pernah lagi menyaksikan orang-orang Assyria ataupun orang-orang Kasdim beruntung melawan dia. Nah, ini artinya janji pada saat sudah kita menghadapi kondisi periode yang gilang gemilang. Ini masih bagian dari paragraf yang tadi kita baca di atas. Ya, jadi ini adalah kondisi pada saat periode 144.000 sudah terbentuk, saat dia sudah di dalam periode gilang gemilang. Kalau dia dikatakan ia tidak akan pernah lagi menyaksikan orang-orang Assyria ataupun orang-orang Kasdim beruntung melawan dia, artinya pada saat dia belum masuk di dalam periode gilang gembilangnya, dia akan mendapatkan kesusahan dari Assyria, dari orang Kasdim. Terus yang berikutnya juga, ia juga tidak akan lagi menderita aniaya dari orang Yahudi dan orang-orang Romawi. Nah, kalau Yahudi dan Romawi ini mungkin tidak hal yang baru bagi kita. Karena kita tahu Yahudi dan Romawi ini adalah contoh saingan dari cerita di dalam Yesaya 7 dan Yesaya 8, yaitu konfederasi. Tapi kalau Assyria dan As-Kasdim, ini hal yang baru yang kita baru tahu. Jadi betapa suramnya perjalanan calon 144.000. Jadi 144.000 nanti dilepaskan dalam kondisi yang penuh kesengsaraan. Ya, yang berikutnya kemenangan akhir halaman 342. 534.2. Kita lihat, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, kata-kata ini sering kita dengar. Bahkan dari pendeta-pendeta Advent kata-kata ini juga sering disampaikan. Tapi sampai sekarang banyak yang tidak memahami penerapan kata-kata ini kapan. Nah, setelah kita belajar yang tadi, semua petunjuk-petunjuk yang disampaikan Victor Hutep dari Amaran Sekarang, ya, dan ada dari Yoel, dari Yeskel, ya, kita bisa sekarang paham bahwa kata-kata Nyonya White ini berlakunya bukan sekarang, berlakunya pada saat 144.000 nanti akan dilepaskan. Kita lihat di atas, dia akan mendapatkan kesusahan dari Assyria dan orang Kasdim. Terus ada penjarahan-penjarahan, ada akibat dari krisis ekonomi, ya akibat dari konflik perdagangan yang tadi kita baca di atas. Jadi artinya 144.000 benar-benar akan menggenapi kata-kata kemenangan akhir ini. Ya, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Assyria jelas pemerintah, Kasdim jelas pemerintah. Terus kalau Yahudi nanti berkonfederasi dengan Romawi, yaitu artinya
seperti 10 suku Israel bekerja sama dengan Syria, ya, dari Yesaya 7 dan Yesaya 8. Artinya itu pemerintah-pemerintah melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di dunia, di udara. Jadi kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat itu, iblis. Nah, kita lihat lagi nih sekarang yang di bawah dari buku Simbolikot, ya. Nah, yang sekarang berikutnya ini kita lihat memahami uraian 144.000 akan dilepaskan dalam masa damai. Ini ada pertanyaan dulu dari Stella. Stella dulu pernah tanya, ini ada kutipan yang Stella ambil dari buku Simbolikot. Nah, di dalam buku Simbolikot itu dikatakan bahwa 144.000 itu akan dilepaskan dalam masa damai. Kalau gitu bertentangan semua dong tadi yang kita baca. Ya, padahal kalau kita baca di atas masa perang, masa ada jarah-menjarah, itu dalam kondisi yang mengerikan semua. Tapi di dalam Simbolikot ini kok dikatakan dalam masa damai? Kalau gitu bertentangan semua dong. Ya, ini 5 menit ya, saudara. Kita lihat yang bagian kedua. Sekarang kita coba lihat ke bukunya langsung. Jadi kita biarkanlah Victor Utep yang menjawab. Ya, kita lihat yang poin kedua. Mereka dimeteraikan di dalam masa damai, sementara keempat malaikat sedang memegang keempat mata angin. Ya, jadi bagaimana ini? Jadi apa yang kita baca tadi salah semua dong, bertentangan semua dengan ini. Lalu bagaimana yang mana yang kita mau pegang? Ya, kalau kita mau jujur, ya saya juga akan ngambil yang ini karena ini enak. Kita juga siapa sih yang mau hidup dalam kesengsaraan? Pasti kita akan pilih yang indah, yang enak, ya. Tetapi mari kita baca lebih lanjut. Apakah kira-kira yang dimaksud dengan masa damai ini seperti apa? Dela geser. Ya, Dela geser. Geser lagi Del. Oh, berhenti. Ya, kita lihat yang dihitamkan. Bahwa mereka yang 144.000 itu dimeteraikan di dalam masa damai. Artinya apa masa damai yang bagaimana? Sungguh pun tidak di dalam masa damai di antara bangsa-bangsa itu sendiri. Namun di dalam suatu masa di dalam mana tidak ada bangsa yang dibiarkan menganiaya sidang. Ah, ya. Jadi saya garis bawahi itu, tidak ada bangsa yang dibiarkan menganiaya sidang. Orang-orang yang dimeteraikan itu, ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi di dalam masa damai itu bukan berarti peperangan antar bangsa tidak terjadi, tetapi tetap terjadi. Jadi artinya masa damai yang dimaksud artinya 144.000 itu sendiri, ya, dia sementara tidak akan mendapatkan kesusahan dari atas apa tadi itu. Nah, tidak ada bangsa yang dibiarkan menganiaya sidang, ya, orang-orang yang dimeterai itu, ya. Jadi artinya kita masih empat mata angin itu masih sementara ditahan. Walaupun tadi di atas kita baca kita akan dapat dari Assyria dan segala macam, tapi ini ada janji bahwa akan sementara ditahan. Tapi peperangan itu tetap ada. Dan dampak dari peperangan yaitu adanya penjarahan segala macam, kelaparan tetap kita rasakan. Tapi aniaya dari si bangsanya tidak ke kita. Tapi dampak daripada peperangan Raja Utara Raja Selatan, terus ada penjarahan daripada krisis ekonomi yang tadi kita baca, membuat kita kelaparan. Sama seperti orang-orang di sekitar kita juga kelaparan. Ya, ataupun malaikat yang diizinkan untuk menyakiti orang jahat. Ya, nah ini dari janji empat malaikat itu menahan. Ya, tapi bukan berarti kita tidak menghadapi aniaya kesusahan-kesusahan yang seperti tadi yang kita sudah baca. Ya, oke kita terus. Itu ada dari buku Tengok Aku Jadikan Segala Perkara Baru. Ya, terus yang bagian bawah adalah dari tanya jawab buku 3 pertanyaan nomor 53. Kita lihat.
Bahkan sekarang pun tidak menghalangi peperangan bangsa-bangsa di antara sesamanya. Mereka selalu terlibat perang di antara sesamanya dan sekarang mereka sedang terlibat dalam suatu pertikaian seluruh dunia yang hebat, yang tak ada tandingannya dalam seluruh sejarah, sekalipun malaikat-malaikat masih tetap menahan angin-angin itu, ya. Jadi artinya apa yang tadi kita sudah baca di atas itu bukan berarti gugur dengan kata-kata dari yang dimaksud dengan damai-damai yang di sini. Jadi artinya damai itu hanya aniaya secara langsung dari si bangsa itu kepada calon 144 ribu itu tidak. Aniaya secara langsung. Tapi akibat daripada peperangan, akibat daripada krisis ekonomi, akibat dari terjadinya jara-menjara, itu pun akan secara tidak langsung akan mempengaruhi menciptakan penderitaan-penderitaan kepada calon-calon 144 ribu. Kesimpulannya akhirnya apa? Mari kita lihat, Dela. Ini yang terakhir. Kesimpulannya adalah berarti dari hasil penelusuran kita hingga saat ini masih makin terang terbuka bagaimana kelepasan 144 ribu itu dan benarlah apa yang dikatakan Victor Rutev berikut. Umat Allah akan mendapatkan diri mereka benar-benar tak berdaya dan mereka akan tampak tak berdaya kepada semua orang lainnya. Demikian kira-kira penelusuran kita tentang bagaimana 144 ribu itu akan dilepaskan. Kondisinya yang harus kita hadapi seperti apa? Apakah kondisinya seperti kita sekarang? Masih dalam kondisi yang masih tenang-tenang, kita masih bisa mencari nafkah, kita masih bisa pergi ke sana, bisa pergi ke sini, kita masih bersama dengan keluarga kita masih memiliki rumah kita masih memiliki tanah kita. Apakah kondisinya seperti itu? Ternyata jawabannya adalah yang berikut ini. Umat Allah akan mendapatkan diri mereka benar-benar tak berdaya. Dan mereka akan tampak tak berdaya kepada semua orang lainnya. Simbolikot jilid 13 nomor 1 dan 2. Kira-kira demikian hasil penelusuran. Mungkin pembelajaran yang berikutnya kita sambung lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Mari kita tutup sabat.